Akan membahas pada bagian yang baik. Kawan nanti saya korban yang di mana bagian ini mencoba mengklarifikasi dari 4 URL tersebut menggunakan fungsi try CSV jelas dan verifikasi semua negara karena ada bagian yang ketiga. Nah, fungsi ini untuk menjawab berapa URL. Jadi selanjutnya kita akan menggunakan Excel-nya. Akan melanjutkan pada Excel-nya. Di sini saya sudah menyiapkan para teman-temannya yaitu 50-an. Sini saya menggunakan rumus median dari Q1 dan Q3. Sini ada juga fungsinya equilibrium. Nah, di sini ada bagian korelasinya yang di mana ada placement total klik ini berubah jadi di satu angka semuanya satu. Oke, saya kata semester lain di mana M barusan pas contohnya dilakukan maka skornya terwujud di sana isi satu. Ringkasan education-nya education lain bagus seperti pasnya PHD-nya atau materialnya yaitu 80%. Baru ada namanya student corner. Sini sudah terlihat bahwa sini sudah terlihat di mana studennya itu 100, pas rate-nya itu 0,564, 36, file rate-nya itu 0,277, average score-nya yaitu di angka 59,9808. Average studennya kedua dari senang dengan statusnya warna 57, persenannya 203. Baru ada file 100%, WD-nya atau WD-nya ada 15, persennya 53, 57%. Dan ada di sini ada panduan praktiknya kita terus statistik deskriptif, ranking kita, ini kuantif dan kualitatif. Relasinya akan rumus Lorentz. Lorentz itu sama dengan simbolisme. Kita akan menggunakan hasil ranking kuantif. Kira-kira rumus yang saya gunakan itu yang pertama kuantitatif, yaitu untuk menghitung approach data, bagian TJ, perbedaan, akan kondisi. Baik untuk korelasi antara para jika itu ada sekian dan disebabkan selanjutnya akan di tadi. Perkenalkan, nama saya Angga Ginting dengan NPM 2409-100-118. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil tugas kelompok kami bagian 3 yang berjudul buat data sampel jika unduh gagal atau fallback. Nah, ini hanya berjalan jika download gagal. Contohnya HTTP error 404. Ini membuat data sintetis yang mempresentasikan karakteristik OLED. Contoh, status siswa dengan distribusi status akademik. Pas 60%, file 20%, withdrawn 20%. Kemudian ada data VLE, klik per hari berdasarkan performa akademik. Dan kemudian ada data assessment. Jika nilai ujian sesuai dengan status kelulusan dan tujuan memastikan kode tetap berjalan untuk demonstrasi. Nah, ini contoh kode codingannya dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Buat data sampel jika unduh gagal. Print n ditambah sama dengan kali 60, kemudian print membuat hasil data sampel untuk analisis. Dan print sama dengan kali 60. Print dataset tidak dapat diunduh, membuat data representatif, dan print berdasarkan karakteristik OLED yang dilaporkan dalam literatur. Nah, hasil Excel-nya seperti ini.
ada beberapa eh, data dan saya menggunakan rumus K-means yang artinya J sama dengan N dan N sama dengan 1, K sama dengan 1 dikali XN dikurang MN pangkat 2 dan ada number of cluster, number of cases, centroid for the cluster, objective function, dan distance function. Dan ini adalah gambar K-means clustering. Ada intuition, intelligent, assessment, converge, raw data, centroid, dan mathematic code. Dan gambar kedua K-means clustering bisa lihat di sini. Nah, mungkin itu saja eh, yang bisa saya sampaikan untuk bagian 3 dan bagian keempat akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siswa Pradwiyanti dengan IPM 2409-1037. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu eksplorasi data analisis. Metodenya seperti ini. Visualisasi distribusi status akademik seperti Becker, Barket, dan by gender. Histogram fitur per status melihat perbedaan distribusi. Correlation matrix untuk melihat hubungan antara fitur dan target. Output kolerasi dengan target yang untuk identifikasi fitur penting. Bagian Excel seperti ini. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Saputra Munte, NPM 2409-1033. Di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu bagian ke-6 tentang prinsipal komponen analisis atau PCA. Sini merupakan kode dari bagian ke-6. Dan di sini kita bisa melihat hasil dari kode tersebut. Seperti ini, Principal komponen analisis atau PCA. Di sini Principal komponen analisis atau PCA, standarisasi data 0, standar sama dengan 1. Karena PCA sensitif terhadap skala, fitting PCA dan menghitung explain range ratio, visualisasi individual dan kumulatif variance atau elbow plot, menentukan jumlah komponen yang mencapai 80% variance, loading plot untuk melihat kontribusi fitur asli ke PC. Identifikasi komponen berpengaruh berdasarkan loading tertinggi. Kemudian di sini saya akan menunjukkan hasil dari Excel-nya. Ini ada beberapa data yang telah selesai. Bisa melihat di sini. Kemudian ada statistik.
Ini ada sekitar 201 data. Sini efficiency matrix. Mungkin cukup sekian saja penjelasan materi dari saya. Selebihnya akan dilanjutkan oleh materi berikutnya. Terima kasih. Saya Erliananda, NPM 24091001. Di sini saya akan melanjutkan nomor 7. Klasifikasi dengan fitur PCA. Split data 75%, training 25%, testing, stratified by target. 5 model yang diuji random forest logis, resin, KKN, K5, dan K10, decision tree, evaluasi metrik, akurasi, precision recall, F1 score, weighted average. Cross validation 5 volt untuk melihat stabilitas model. Visualisasi dibandingan perform antar model. Saya Cici Yonalisa, NPM 2409100070. Di sini saya akan mempresentasikan materi bagian 8, diskusi kekuatan dan kelemahan. Output model terbaik berdasarkan F1 skor tertinggi, penjelasan kekuatan, reduksi dimensi performa model, interpretabilitas, penjelasan kelemahan, PCA linear, imbalance data, simplifikasi target, rekomendasi perbaikan, smooth, non-linear, PCA, time series, ensemble. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Rahmayani Rambe, NPM 24091086, Prodi Sistem Informasi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan bagian nomor 9, prediksi dan analisis individual student. Dan ini dia tentang cara menjalankannya. Print and tambah sama dengan 60. Print 9, prediksi dan analis individual student, print 60. Trend model terbaik, if base model sama dengan random fresh, base model final sama dengan random fresh, classifier estimator sama dengan 100, random state sama dengan 42. Dan seterusnya, itulah cara menjalankannya dan penjelasannya. Prediksi dan analisis individual student. Trend model terbaik dengan seluruh data, prediksi probabilitas untuk setiap student atau fast file atau withdrawn. Conversion matrix untuk melihat pola kesalahan prediksi. Analisis risiko, risk prob sama dengan V atau file plus P withdrawn. Identifikasi siswa dengan risiko 0,5 atau aktivitas rendah. Rekomendasi intervensi otomatis berdasarkan profil risiko. Analisis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Ramayani, NPM 24091010. Di sini saya akan menjelaskan materi bagian 10 tentang menyimpan hasil 5 pil CSP disimpan, yaitu model evaluation result CSP, performer, semua model, cleaning student data atau CSP, data final yang sudah diproses, PCA komponen atau CSP, loading PCA untuk interpretasi individual student rate estimation atau CSP, prediksi persiswa, high risk student CSP, daftar siswa berisiko.